Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami dari kelas 4E Prodi PGMI Fakultas Optik yang beranggotakan saya Nafila Citra Lestari dengan NIM 121110129 dan rekan saya Asih Damayanti dengan NIM 121110145. Pembelajaran kami yaitu tentang penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran di SD dan MI pada mata kuliah pengembangan materi PPKN. Nah, materi yang akan kami jelaskan dalam video kali ini yaitu tentang penerapan pendekatan saintifik materi persatuan dan kesatuan bangsa pada pembelajaran PPKN di SD dan MI. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Adapun skenario pembelajaran terkait dengan elemen pendekatan saintifik terhadap kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian materi yang kedua yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah pertama yaitu mengamati atau observasi. Langkah kedua menanya. Langkah ketiga mencoba atau mengumpulkan informasi atau eksperimen. Langkah keempat menalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan yang langkah kelima yaitu mengomunikasikan. Langkah-langkah pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati atau mengobservasi. Aktivitas mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Contoh dari mengamati atau observasi yaitu yang pertama, peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peserta didik melihat apa saja aspek-aspek yang ada di dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kompetensi yang dikembangkan dari kegiatan mengamati ialah mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu siswa untuk membentuk pikiran kritis yang perlu agar siswa mampu menjadi sosok yang cerdas dan belajar sepanjang hayat. Contoh dari menanya yaitu peserta didik saling bertanya dan menjawab pada materi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang pertama, apa pengertian persatuan dan kesatuan bangsa? Yang kedua, apa manfaat persatuan dan kesatuan bangsa? Yang ketiga, apa saja aspek-aspek yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Langkah ketiga yaitu mencoba atau mengumpulkan informasi atau eksperimen. Eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi seperti membaca buku teks atau website, atau melihat suatu objek, kejadian, aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Contoh dari mencoba atau mengumpulkan informasi atau eksperimen yaitu yang pertama, peserta didik membaca buku tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peserta didik mencari informasi di website tentang bagaimana memperkokoh ketahanan dan menjaga keamanan negara. Contoh yang ketiga, peserta didik mewawancarai orang tua masing-masing tentang bagaimana mereka menjaga persatuan dan kesatuan terhadap bangsa. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi. Menalar merupakan berpikir secara logis
Adapun mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Contoh dari menalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi yaitu yang pertama, secara berkelompok, siswa menganalisis data hasil wawancara dengan orang tua tentang bagaimana mereka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang kedua, secara berkelompok, siswa menganalisis data berupa fakta hasil pengamatan tentang perilaku mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan kesimpulan dan juga berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Contoh dari mengkomunikasikan yaitu yang pertama, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya terkait materi persatuan dan kesatuan bangsa bersama teman sekelompoknya. Contoh yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya dalam materi persatuan dan kesatuan bangsa bersama teman sekelompoknya di depan kelas dengan menggunakan PowerPoint. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.